Selamat siang semuanya. Sesuai dengan janji kita untuk setiap pertemuan terakhir di KD, kita laksanakan secara menggunakan Zoom. Tujuannya supaya kita bisa mereview materi lebih lagi dan ada interaksi di antara kita. Tujuannya supaya kita lebih mudah untuk memahami suatu materi, ya walaupun tidak maksimal mungkin seperti tatap muka, tapi setidaknya kita sudah bisa berusaha untuk lebih baik gitu. Yang belum nanti silakan biar menyusul. Tadi sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel. Maaf di sini agak hujan, jadi mungkin suaranya agak berisik, tapi saya usaha pakai headset jadi supaya suaranya diterima dengan jernih. Tentang masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel, sebenarnya ini materi yang cukup mudah jika di SMP atau waktu kalian SMP, kalian bisa mempelajari atau kalian sudah mempelajari dan memahami tentang sistem persamaan linear 2 variabel yang sering kamu gunakan di SMP. Cuma, saya dulu waktu mengajar pertama kali tentang sistem persamaan linear 3 variabel, asumsi saya, prediksi saya, setiap siswa sudah bisa sistem persamaan linear 2 variabel dengan baik. Waktu saya mengajar IPA sih, selama saya mengajar tidak begitu masalah, paling ada cuma 1 atau 2 anak saja yang belum paham. Tapi setelah saya mengajari PS kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu, ternyata tidak semua ngerti, semua bisa mengerjakan sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi saat masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel, mengalami kesusahan. Apalagi untuk sekarang ini lebih susah lagi karena kita tidak bisa tatap muka, jadi saya tidak bisa melihat kalian satu persatu, saya tidak bisa melihat apakah kalian sudah mengerjakan dengan benar atau tidak. Nah, dulu untuk 3 variabel saya biasanya akan menggunakan satu pertemuan untuk mereview sistem persamaan linear 2 variabel sebenarnya. Tapi pada ini kan karena kita melaksanakan dengan online atau dengan pembelajaran jarak jauh, saya tidak bisa mereview itu karena kalau kita kebanyakan mereview ternyata tidak bisa. Jadi saya terpaksa memulai dengan langsung ke sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi saya kira tidak masalah, nanti kita cek bareng-bareng. Jadi tujuannya ini dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini yang kita pelajari dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini tujuannya yang kita lakukan adalah mengubah 3 variabel ini menjadi 2 variabel. Lalu kita kerjakan seperti kalian mengerjakan waktu SMP. Nah, dalam sistem persamaan linear 3 variabel untuk mengubah jadi 2 variabel itu ada macam-macam. 2 variabel sendiri waktu kalian SMP itu kalian bisa memecahkannya dengan paling tidak pakai 3 cara dari guru kalian. Syukur ada guru kalian yang ngajari pakai 4 cara. Nah, 3 cara itu apa aja? Yang pertama yaitu dengan substitusi, yang kedua dengan eliminasi, yang ketiga dengan gabungan atau campuran. Gabungan atau campuran itu gabungan apa? Gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, juga kalau guru kalian rajin atau guru kalian waktunya cukup, waktu SMP biasanya akan diajarkan cara juga menggunakan grafik. Tapi paling tidak kalian 3 cara ini sudah, walaupun grafik tidak. Karena grafik itu tidak efisien, karena harus menggambar, dan gambarnya harus presisi. Setelah gambarnya tidak presisi atau gambarnya meleset sedikit saja, tidak ketemu penyelesaiannya. Tapi beda dengan eliminasi, substitusi, atau campuran yang kita bisa kerjakan dengan gampang tanpa perlu menggambar. Jadi paling tidak waktu kamu SMP, kamu pernah mengerjakan itu. Dan soal sistem persamaan linear 2 variabel, itu di SMP sering digunakan, bahkan ujian nasional itu keluar 4 nomor. Kalau ada ujian nasional, karena kalian generasinya tanpa ujian nasional ya mungkin belum mengalami itu, tapi tidak masalah buat saya. Nah, sekarang lanjut ke sini. Sistem persamaan linear 3 variabel. Yang dimaksud variabel itu apa? Variabel itu kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya peubah, yang sudah kamu pelajari mungkin dari SD. Peubah itu apa, Tis? Biasanya dalam matematik itu disimbolkan X. Tujuannya apa? Biar kita ngomongnya lebih mudah. X 3x sama dengan 6 lah. X ini variabel, X ini peubah. Atau kalau bahasanya sehari ini biasanya ngomong sesuatu. Nah, misalkan 3 kali sesuatu sama dengan 6 lah. Sesuatu itu berapa lah? Sesuatu itu dalam matematik disimbolkan X.
Y atau Z. Tidak harus X sebenarnya, bisa Y, bisa Z atau apapun terserah. Pak, kenapa kok tidak diomongkan sebagai sesuatu saja? Lah nanti kalau variabelnya ada 3 kan susah. Sesuatu 1 dikalikan sesuatu 2 ditambah sesuatu 3 sama dengan berapa kan terlalu panjang. Maka disimpulkan pakai huruf X, Y, atau Z. Itu namanya variabel. Dan di sini 3 variabel, berarti variabelnya ada 3. Jadi misalkan ada variabel ada 3 itu X, Y, Z atau A, B, C. Jadi variabel ada 3. Bukan begini loh ya, bukan X tambah 2X tambah 5X sama dengan 6. Nah itu berarti variabelnya 3. Tidak, itu variabelnya cuma 1. Walaupun X-nya disebutkan 3 kali, tapi variabelnya cuma 1, yaitu X. Terus kemudian linier. Apa yang dimaksud dengan linier? Linier itu kalau bahasa Indonesianya itu garis. Jadi linier itu garis. Garis itu opo? Kalau persamaan linier berarti dia persamaan yang pangkat tertingginya itu cuma 1. Jadi ini digambari bentuknya garis. Jadi kalau ada pangkat 2, pangkat 3 itu berarti tidak masuk dalam subbab yang kita pelajari, karena yang kita pelajari linier. Terus kemudian ada persamaan. Persamaan itu opo? Persamaan itu dia kalimat terbuka, atau dia itu suatu pernyataan ini, dia bentuknya kayak gini, itu yang memuat kalimat terbuka itu kalimat sing enek variabel, terus dia memuat tanda sama dengan. Nah ini namanya dia persamaan. Terus kenapa dia dinamakan sistem? Karena ini ada persamaan, terus kemudian ini ada persamaan, terus kemudian ini ada persamaan. Karena persamaannya ada banyak dijadikan satu, maka dinamakan dengan sistem persamaan. Seperti kalian belajar biologi atau IPA waktu SMP. Ada alat pencerna, ada mulut, kemudian ada lambung, ada kerongkongan. Tapi kalau digabung mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, dan seterusnya itu dinamakan sistem alat pencernaan. Juga sama, karena di sini ada persamaan linier, persamaan linier yang digabungkan jadi satu, maka dia dinamakan sistem. Jadi sistem persamaan linier 3 variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLTV itu dia suatu sistem persamaan yang pangkat tertingginya 1, kemudian variabelnya ada 3. Nah, kasus ini untuk kasus contoh yang ada di layar yang kalian lihat itu adalah variabelnya ada X, Y, dan Z. Apakah harus X, Y, Z? Tidak. Boleh A, B, C, boleh EFG, boleh yang lain. Oke, gitu. Terus untuk cara mengerjakan sistem persamaan linier 3 variabel itu konsepnya sama. Jadi kita ubah yang 3 variabel itu menjadi 2 variabel. Ya, jadi yang 3 variabel diubah menjadi 2 variabel. Setelah 2 variabel kalian kerjakan seperti waktu kalian sudah pernah mengerjakan 2 variabel. Nah, caranya ada 3, sebenarnya ada satu lagi menggunakan metrik, tapi itu nanti di kelas 11 setelah kalian mendapatkan materi metrik. Yang penting ada di sini yang dipelajari untuk dasar, yaitu ada eliminasi, substitusi, kemudian gabungan atau campuran antara eliminasi dan substitusi. Nah, nanti kita pelajari satu-satu, eliminasi kayak apa, substitusi model kayak apa, gabungan modelnya kayak apa. Nah, yang perlu diingat di sini, waktu kalian SMA mungkin kalian pola pikirnya agak diubah dari di SMP. Di SMP kalian ngapal ke rumus dan sebagainya. Di SMA tidak bisa begitu. Waktu 2 variabel kamu ngapal ke rumus mudah karena ada variabelnya cuma sedikit. Tapi setelah SMA variabelnya ada 3. Nah, yang apal ke susah, kamu nggak paham. Terus caranya gimana? Dipahami konsepnya, dipahami pola pikirnya. Oh, konsepnya begitu. Oh, jadi saya ngitungnya begitu. Tidak dihafal ke. Kenapa? Kalau dengan ngapal ke nanti soalnya diganti, gue raiso. Selanjutnya, oke, ini untuk cara yang pertama. Jadi misalkan tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan nilai 3 variabel berikut. Ada 2x plus y plus z sama dengan 4, 3x minus y plus 2z sama dengan minus 5, kemudian ada x plus 2y plus 2z sama dengan 5. Kita gunakan cara yang pertama, yaitu cara eliminasi. Eliminasi itu apa sih? Banyak. Ada babak eliminasi, kita sering dengar, atau eliminasi di kimia. Mungkin kalau kalian sudah dapat pelajaran kimia, karena kalau lintas minatnya kimia ya tentunya. Saya belum ngerti lintas minat kalian apa. Di eliminasi itu istilah lainnya adalah pergantian atau penghilangan. Penghilangan lah lebih tepatnya eliminasi. Jadi menghilangkan. Bapak eliminasi itu bapak menghilangkan peserta. Yang orang penting-penting dihilangi atau yang jelek-jelek dihilangi. Jadi eliminasi itu menghilangkan. Nah, yang saya ajari di sini, saya ambilkan di buku itu dengan saya tambahi di sini, kalian tuliskan.
eliminasi X, jadi ngilangi X dari persamaan 1 dan 2. Jadi ini persamaan ada 3, ini dinamakan, kalian namakan persamaan 1, ini dinamakan persamaan 2, ini dinamakan persamaan 3. Nah, yang saya mau kasih contoh di sini, nah ini saya kasih contoh udah bagus, tapi waktu kalian mengerjakan kok beda-beda. Jadi ditulis eliminasi X dari persamaan 1 dan 2, ini ditulis. Jadi kowe ngitung opo, tujuan kamu menulis itu supaya orang yang membaca itu memahami apa yang dituliskan oleh penulisnya. Jadi kalau kamu nulis jawaban, tujuannya orang yang membaca, orang bodoh sekalipun yang baca itu ngerti tulisanmu apa. Kalau kamu nulis, yang baca cuma bisa kamu, nah itu percuma. Maknanya nulis tidak ada. Atau kamu nulis, yang paham cuma kamu tok, orang lain yang baca tambah bingung, lah itu ya percuma saja. Jadi ini ditulis. Kowe ngitung apa ditulis eliminasi, tidak tiba-tiba kamu ngitung 2F plus Y plus Z sama dengan 4 terus iki, terus kemudian dihitung lagi, kowe ngitung apa? Tujuanmu kamu nyari apa? Dikasih judul di sini loh, kamu mau melakukan apa. Jadi orang yang mau membaca itu ngerti maksudmu eliminasi dari X sama dari 1 dan 2. Ini kemudian ada 2X plus Y plus Z sama dengan 4, terus 3X min Y plus 2Z sama dengan min 5. Di sini contohnya, dia eliminasi X, jadi menghilangkan X, jadi X-nya disamakan. Ketemu 6X plus 3, dikalikan ini 3, yang bawah dikalikan 2, supaya koefisien X-nya sama. Koefisien itu apa toh? Ongkos yang di depannya X itu namanya koefisien X. Kalau angka yang di depannya Y itu namanya koefisien Y, angka yang di depan Z itu namanya koefisien Z. Nah, kita mau ngilangi X, maka koefisiennya X disamakan. Terus kemudian dikurangi, 6X kurangi 6X 0. Kemudian di sini 3Y minus minus, jadi di 3Y min, maka ketemu 3Y plus 2Y, karena min sama min itu plus. 3Y plus 2Y ketemu 5Y. Di sini juga 3Z min 4Z, berarti minus Z. 12 min 10 ketemu 22. Nah, yang diperhatikan ini contohnya ini eliminasi X, jadi ngilangi X. Pak, apakah itu harus ngilangi X? Tidak. Kamu ngeliminasi X boleh, ngeliminasi Y boleh, ngeliminasi Z boleh. Oke. Itu konsep yang perlu dipahami. Jadi kamu tidak harus terus ngilangi X, terus tidak. Boleh ngilangi X, boleh ngilangi Y, boleh ngilangi Z, terserah. Selanjutnya kamu sudah eliminasi 1 dan 2. Langkah berikutnya, kamu eliminasi antara 1 dan 3. Kamu tadi sudah ngeliminasi 1, 2, kemudian 1, 3. Apakah harus 1, 2, dan 1, 3 yang dieliminasi? Tidak. Kamu eliminasi 1, 2, kemudian 2, 3 boleh. Kamu ngeliminasi 2, 3, terus kemudian 1, 2 oleh. Ngerti ya? Yang kamu eliminasi pokoknya 2. 2 kali, 1, 2, 2, 3 boleh. 1, 2, 1, 3 oleh. Terserah. Nah, yang konsep selanjutnya, di sini eliminasi yang kedua, kamu eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Nah, yang jadi kunci di sini, supaya pekerjaanmu tidak muter-muter, yang sering salah dieliminasi, kamu eliminasi bebas. Kamu menghilangkan X boleh, Y boleh, Z boleh, terserah. Tapi kalau langkah pertama ini kamu ngilangi X, di langkahmu yang pertama ini eliminasi X, berarti langkah kedua juga harus ngeliminasi X. Kalau langkah pertama kamu eliminasi Y, berarti langkah kedua juga kamu harus eliminasi Y. Kalau langkah ketiga kamu eliminasi Z, maka langkah kedua juga harus ngeliminasi Z. Mudeng ya. Jadi dieling-eling. Langkah yang kamu mau eliminasi yang mana? Kalau X semua, kalau Y semua. Sudah ketemu. Tadi dari sini ketemu persamaan keempat. Dari eliminasi ini, 1, 3 ketemu persamaan 5. Nah, sudah 2 variabel. Di sini variabel persamaan 4 tadi 5Y min Z. Persamaan kelima itu 3Y minus 3Z. Sudah dalam 2 variabel Y sama Z. Karena kita ngomongkan eliminasi, ini dieliminasi lagi. Terserah kamu ngeliminasi Y dulu atau ngeliminasi Z dulu. Kalau ngeliminasi Y dulu, berarti kamu samakan koefisien Y. Ini kalikan 3, ini kalikan 5. Di sini 15 Y min 3Z sama dengan 66. Yang bawah dikalikan 5 ketemu min 3Y dikalikan 5 min 15Y. Min 3Z dikalikan 5 min 15Z. 5 dikalikan min 6 min 30. Nah, kalau yang tadi untuk ngilangi X di sini itu kita kurangi. Kenapa? Karena di sini plus sama plus. Nah, kalau di sini plus sama minus, supaya ini hilang, tidak kita kurangi, tapi kita jumlahkan. 15Y ditambah
minus 15Y 0. Min 3Z ditambah minus 15Z minus 18Z. 66 ditambah minus 30, berarti kan 66 dikurangi 30 ketemu 36, maka ketemu Z-nya minus 2. Nah, selesai. Setelah kamu ngitung ketemu Z-nya minus 2, karena kita langkahnya eliminasi, maka kamu eliminasi lagi ini. Kalau kamu tadi ngeliminasi Y supaya ketemu Z, sekarang kamu ngeliminasi Z supaya ketemu Y. Nah, di sini eliminasi Z supaya ketemu Y. Dihitung kayak tadi persis, berarti Z-nya disamakan, ketemunya Y-nya 4. Nah, karena ini eliminasi ya, dihitung lagi. Eliminasi antara persamaan 1 dan ketiga, dihitung di sini. Dihitung di sini kan, Y-nya disamakan, udah ketemu, Z-nya disamakan, podo, udah ketemu X-nya 1. Nah, begitu. Jadi kuncinya dalam eliminasi, kunci pertama itu kamu melakukan eliminasi yang pertama. Kamu boleh eliminasi persamaan 1, 2, 2, 3, atau 1, 2, 1, 3, boleh, terserah. Kamu menghilangkan X, Y, atau Z, monggo. Boleh kamu pilih yang menurut kamu gampang yang mana. Tapi intinya, kalau eliminasi pertama kamu ngilangi suatu variabel, eliminasi kedua juga harus mengikuti eliminasi yang pertama. Kalau eliminasi pertama ngilangi X, eliminasi kedua juga ngilangi X, dan seterusnya. Oke, itu tentang eliminasi. Selanjutnya, tentang dengan metode yang kedua atau dengan cara substitusi. Substitusi ini mungkin agak rumit bagi beberapa orang, tapi ada juga yang mengatakan substitusi itu lebih mudah. Ini saya kasih contoh kasus yang agak berbeda. Kalau tadi dalam XYZ, kita coba dalam ABC. Tadi A plus B plus C sama dengan 5 untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan kedua, 2A minus 3B minus 4C sama dengan minus 11. Terus persamaan yang ketiga, 3A plus 2B minus C sama dengan minus 6. Untuk persamaan yang ketiga. Nah, langkahnya untuk substitusi, kamu dari persamaan pertama diubah. Persamaan pertama kan bentuknya A plus B plus C sama dengan 5. Lah, maka kamu ubah menjadi A sama dengan 5 minus B minus C. Pak, ada misalkan yang bertanya, apakah yang diubah ini harus A sama dengan? Tidak. Boleh kamu ubah B sama dengan boleh, ubah jadi C sama dengan boleh. Juga sama pertanyaannya, yang tanya lagi misalkan, Pak, apakah itu yang diubah harus persamaan 1? Karena kan ini A plus B plus C sama dengan 5 itu persamaan 1. Tidak. Boleh persamaan kedua, boleh persamaan ketiga juga. Jadi sebenarnya cara pengerjaannya itu ada banyak. Cuma ini salah satu pengerjaan saja yang dicontohkan di sini. Oke, ini kita ubah jadi A sama dengan 5 minus B minus C. Kemudian karena tadi kita yang ubah persamaan 1, maka persamaan 4 tadi, ini persamaan yang kita ubah persamaan 1, ini kita ubah jadi bentuk tadi. Maka persamaan 1 ini nanti atau persamaan yang baru kita katakan persamaan 4, nanti kita substitusikan ke dua persamaan yang lain, yaitu ke persamaan 2 dan persamaan 3. Oke, masukkan kedua dan ketiga. Substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. A-nya itu 5 min B min C. Berarti 2A min 3B min 4C sama dengan 11. Ini persamaan kedua. Dimasukkan A ini 5 min B min C. Substitusi itu artinya pergantian. Berarti A ini digantikan sama ini. Nah, berarti 2A berarti 2 kali 5 minus B minus C. 3 minus 3B minus 4C sama dengan minus 11. Terus dikalikan 2 kali 5, 10. 2 kali B minus 2B. 2 kali minus C min 2C. Min 3B min 4C. Dihitung ke bawah, yang ada B sama C-nya ditaruh di ruas kiri, yang tidak ada variabelnya ditaruh di ruas kanan. Ketemu min 5B min 6C sama dengan minus 21. Karena sama-sama semua negatif, dikalikan kedua ruas dengan negatif, ketemu 5B plus 6C sama dengan 21. Itu untuk yang di sini. Kemudian sudah kan 4 tadi dimasukkan kedua, maka selanjutnya persamaan 4 ini tadi dimasukkan ke persamaan yang ketiga. Dimasukkan ketiga, 4 masukkan ketiga, ini di sini 3A plus 2B min C sama dengan 6. Masukkan seperti tadi, gantikan A-nya dengan 5 min B min C. Terus kemudian dikalikan 3 kali 5, 15, 3 kali min B min 3B,
3 kali minus C minus 3C, kemudian plus 2B minus C sama dengan 6, disederhanakan ketemu min B min 4C sama dengan minus 21. Karena sama-sama negatif, kalikan kedua ruas dengan negatif, boleh B plus 4C sama dengan 21. Kemudian diubah jadi bentuk B sama dengan 21 min 4C. Pak, apakah tidak boleh diubah jadi C sama dengan? Boleh. Tapi kalau kamu ubah C sama dengan nanti pecahan. Karena C sama dengan 4C sama dengan 21 minus B. Berarti C-nya sama dengan 21 minus B per 4. Kan susah ngitung pecahan. Jadi dicari yang mudah, dijadikan B sama dengan 21 min C. Ini sudah ketemu persamaan 6. Maka persamaan 6 ini tadi disubstitusikan ke persamaan yang kelima ini. Selanjutnya. Oke, substitusi persamaan 6 ke persamaan 5. Ini ya yang perlu diperhatikan. Bedakan kata-kata antara eliminasi sama substitusi. Kalau eliminasi tadi berapa dan berapa. Kan 2 kita eliminasi. Tapi kalau substitusi itu kata-katanya berapa ke persamaan berapa. Jadi ke sama dan. Nah ini ke. Jadi di persamaan yang mana dimasukkan ke mana. Nah yang ini persamaan 6 kita masukkan ke 5. Di 5B plus 6C ini persamaan ke-5. Terus kemudian tadi B-nya diisi 21 min 4C. Terus dihitung ke bawah, ketemu C-nya sama dengan 6. Nah, C-nya sudah ketemu 6, dimasukkanlah ke persamaan 6 tadi. Di persamaan yang 6 tadi, yang B sama dengan 21 min 4C, dimasukkan ke sini, ketemu B-nya minus 3. Nah, sudah ketemu C-nya, sudah ketemu B-nya, lah kita masukkan ke persamaan mana lagi? Masukkan ke persamaan yang kita ubah pertama tadi. Masukkan B sama dengan 3, C sama dengan 6 ke persamaan 4. Persamaan yang kita ubah tadi, C sama dengan 6, B sama dengan 3 ke persamaan 4. Terus langsung ketemu, dihitung di sini ketemu A-nya 2. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah 2, minus 3, 6. Urut ya, ini harus urut, nggak perlu dibolak-balik. Nanti A, terus kemudian B, kemudian C. Dapatmu boleh macam-macam. Boleh B dulu, boleh C dulu, boleh A dulu, tapi nanti nulisnya di sini tetap A, B, C, atau tetap E, Y, Z. Sampai ini ada yang ditanyakan? Jadi saya ulang sekilas sebelum masuk ke cara campuran. Ada 2 cara yang utama, walaupun nanti yang ketiga itu gabungan antara keduanya. Cara yang pertama itu pakai eliminasi, cara yang kedua pakai substitusi. Terserah kalian mau mengerjakan pakai yang mana. Intinya setiap pengerjaan harus kamu tulis, kamu mau ngapain. Eliminasi dari berapa ke berapa atau substitusi dari mana ke mana. Oke, jadi ada judulnya sebelum kamu ngitung. Untuk eliminasi, substitusi jangan diapalke carane dawa panjang, tapi dipahami konsepnya ngitung, prosesnya ngitung. Oke, untuk yang pertama tadi eliminasi, kamu boleh ngilangi apapun, tapi intinya kalau yang pertama ngilangi suatu variabel X, kedua juga ngilangi X. Kalau pertama ngilangi Y, kedua juga harus ngilangi Y. Intinya begitu kalau dalam eliminasi. Kalau substitusi, kamu ngubah salah satu persamaan, terserah persamaan yang mana, 1 atau 2 atau 3, kamu substitusikan ke persamaan yang lainnya. Kalau kamu ngubah 1, substitusikan ke 2 dan ketiga. Kalau kamu ubah 2, substitusikan ke 1 sama 3. Kalau yang kamu ubah 3, berarti substitusikan ke 1 sama 2. Oke, itu. Selanjutnya, untuk cara yang ketiga, yaitu cara gabungan atau cara campuran, itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena ini gabungan antara eliminasi dan substitusi. Yang digunakan apa sih? Eliminasi dulu. Nah, eliminasi persamaan 1 dan 2 diperoleh iki mau. Seperti yang kita lihat tadi, ini kita ngilangi, untuk kita ngilangi Z. Jadi ini kalikan 2, ini kalikan 1, dihitung di sini, ketemu persamaan yang baru, yaitu persamaan ke-5. Jadi kita eliminasi 1, 2. Terus kemudian kita eliminasi lagi, ini di sini tadi, balik, tadi eliminasi 1, 2 sudah, terus eliminasi 1, 2, terus kemudian eliminasi lagi 4, 5. Ketemu di sini ternyata ketemu langsung X-nya sama dengan 5. Nah, karena sudah ketemu X sama dengan 5, langkah berikutnya yaitu substitusi.
Jadi ora perlu dieliminasi meneh, tapi X sama dengan 5 ini cukup disubstitusikan ke sini atau ke sini. Nah, ini disubstitusikan ke sini akhirnya. 3 5-nya itu menggantikan 3, gantikan X di sini. Jadi 3 kali 5 ditambah 3 kali Y sama dengan 15. Terus 15 sama plus 3Y sama dengan 15. Maka 3Y sama dengan 15, 15-nya pindah ke sana. Jadi 15 yang di sini geser ke kanan. Jadi nah, di sini 15-nya positif, geser ke sini jadi minus 15. Jadi 3Y sama dengan 0. Maka Y-nya ketemu 0. Oke. Terus karena X-nya ketemu 5, Y-nya ketemu 0, maka substitusikan ini jadi sudah ketemu 2, ketemu X-nya 5, Y-nya 0. Nah, itu jangan disubstitusikan ke persamaan keempat atau kelima lagi. Kalau kamu substitusikan ke sini ya sudah ketemu benar, nggak ketemu apa-apa lagi. Kan yang belum ketemu Z. Yang belum ketemu Z. Berarti kalau sudah ketemu X, ketemu Y, ya kamu cari Z-nya. Caranya masukkan ke persamaan 1, kedua, atau ketiga. Sing enek I, enek Z. Bukan ke 4 atau ke 5. Nah, masukkan ke sini. X-nya tadi 5 plus 2Y, nya masukkan 0 plus Z sama dengan 6. Berarti 5 ditambah 2 kali 0, 0 ditambah Z sama dengan 6. Berarti 0-nya hilang, berarti 5 ditambah Z sama dengan 6. Terus ini 5 sama dengan 6. Nah, 5-nya ini digeser ke sana. Berarti kan di sini 5 jadi minus 5. Z sama dengan 6 minus 5. Berarti Z-nya ketemu 1. Dengan demikian diperoleh X-nya 5, Y-nya 0, Z-nya 1. Berarti jawabannya 5,0,1. Nah, sampai itu yang dibahas. Untuk cara yang untuk soal cerita dan sebagainya itu pengembangan saja. Jadi kalian soalnya apa, terus diterjemahkan jadi kalimat matematika atau model matematika, kamu kerjakan. Dia ada 3 langkah besar untuk mengerjakan sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu eliminasi, substitusi, sama campuran. Karena kalian jurusannya IPS, tidak IPA, bukan berarti saya membedakan antara IPA sama IPS, cuma kan kalian tidak dituntut untuk menghitung fisika, kimia, dan seterusnya. Jadi saya juga tidak menuntut untuk kalian bisa tiga-tiga caranya, jadi kabeh kudu iso itu enggak. Cukup pahami saja salah satu yang kalian pahami mana, yang kalian bisa mana, itu dipahami. Syukur-syukur kalau kalian bisa ketiga-tiganya itu lebih bagus. Tapi setidaknya kalian salah satu cara bisa sehingga kamu bisa mengerjakan satu saja dengan benar, dengan proses yang betul, proses yang kamu bisa pahami. Itu. Jadi untuk sistem persamaan linear 3 variabel saya kira cukup itu. Ada garis besar tadi yang kita harus ingat-ingat bareng-bareng bahwa kita tidak bisa menghafalkan caranya. Yang bisa kita lakukan adalah diperhatikan konsep ngitungnya. Untuk eliminasi konsepnya ngitung, monggo dieliminasi yang sama. Untuk variabel yang sama, untuk eliminasi pertama dan kedua. Untuk substitusi silahkan diubah salah satu, disubstitusikan kedua yang lain. Untuk gabungan kerjakan dulu dengan eliminasi, setelah eliminasi ketemu salah satu, kerjakan dengan substitusi. Saya kira itu yang kita bisa pelajari hari ini. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lewat Google Classroom atau lewat Jabri. Kalau misalkan Jabri, misalkan saya tidak balas secara langsung, mungkin karena kalau bisa kan saya balas secara langsung, misalkan saya sedang ada acara, ya mungkin saya balas setelah ada acara. Jadi kalau misalkan belum dijawab, ya tolong di WA lagi, karena kadang kan saya pikirnya, oh iya nanti sore saya mau jawab, ternyata nanti sore saya lupa kalau tadi belum balas SMS gitu ya, atau balas WA begitu ya. Ya udah kira-kira begitu. Jadi itu dari saya. Terus kemudian hasil kita Zoom ini, review ini akan saya upload di Google Classroom, di YouTube juga, atau saya tempelkan di Google Classroom supaya nanti yang misalkan ada yang mau melihat lagi atau apa, monggo. Misalkan tidak pun juga tidak masalah. Yang penting pertemuan kali ini kita punya datanya bahwa kita benar-benar melakukan pertemuan. Nah, untuk jadwal untuk minggu depan kita akan melakukan ulangannya ya sesuai dengan jadwal yang baru, karena jadwal yang baru itu sampai tanggal 2. Kenapa kok seperti itu? Nah, itu saya tidak tahu karena itu diputuskan oleh Dinas Provinsi Jawa Tengah. Kalau saya sih maunya ya dari pagi, cuma karena itu sudah keputusan dari pimpinan, kita coba bareng-bareng, nanti kita evaluasi. Kalau ada yang kurang ya kita sampaikan kepada pimpinan, sudah bagus ya kita lanjutkan. Kira-kira seperti itu ya.
Sekian dari saya, terima kasih, silakan karena ini sudah jam terakhir, kita tidak usah nunggu sampai jam terakhir sampai jam 4 atau setengah 4, kalau sudah selesai ya sudah, silakan istirahat, silakan menikmati waktu istirahatnya secara baik, terus kemudian persiapan untuk besok pembelajaran mata pelajaran yang lain. Untuk saya cukupkan sekian, minggu depan kita ulangan, untuk info lebih lanjut saya infokan di grup WA. Terima kasih, sekian dari saya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih.